Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan mata kuliah Logika Informatika dan kita mau melanjutkan pembahasan mengenai natural deduction, aturan pada natural deduction khususnya ya. Kalau minggu kemarin kita udah pernah belajar tentang aturan-aturan pada natural deduction, jadi kita mau lanjutkan hari ini yaitu dengan aturan eliminating implication, the rule for eliminating implication. Oke. Nah, jadi the rule for eliminating implication ini sendiri, seperti namanya, ini adalah untuk mengeliminasi implikasi. Jadi, ada satu aturan yang memperkenalkan si implikasi dan aturan lainnya itu adalah untuk mengeliminasi si implikasinya. Ya. Nah, aturan yang kedua yang untuk mengeliminasi tersebut itu lebih dikenal di dalam logika proporsional sebagai modus ponens. Oke, sebagai modus ponens. Ini ya, saya highlight sini. Ya, jadi kita udah tahu ya bagaimana penggunaan dari modus ponens gitu kan ya. Nah, kalau nama modernnya itu disebut dengan implies elimination. Oke, so implies elimination ini sama dengan si modus ponens. Nah, diketahui gitu kan ya, kita punya P. Dan kita tahu bahwa P mengakibatkan C. Dengan demikian kita bisa mengkonklusikan ataupun mengambil kesimpulan si C. Oke. Dalam aturan kalkulusnya ataupun dalam formulanya kita tuliskan sebagai berikut. Jadi kita punya P, kita punya P kepada Psi, oke, jalankan elimination implication, didapat kesimpulan Psi. Oke, ini adalah premis-premisnya ya, si P dengan si P kepada Psi. Nah, selanjutnya ya kita mau melihat penggunaan dari aturan ini, oke, khususnya pada kalimat deklaratif kalau ada si P dan Q. Oke. Kita lihat dulu kalau gitu. Dimisalkan P menyatakan sedang hujan, saat ini sedang hujan. P kepada Q menyatakan bahwa jika saat ini hujan, maka jalan akan basah. Ya. Jika jalan ini hujan, maka jalan akan basah. Nah, jadi Q itu hanya menyatakan bahwa the street is wet ataupun jalan itu basah. Oke, jalan itu basah. Nah, sekarang kita tahu bahwa saat ini hujan dan kalau misalnya jalan ini basah, ini berarti bahwa disebabkan oleh pada saat itu hari sedang hujan. Oke. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kita boleh mengambil dua informasi ini tadi untuk mengkonklusikan atau menyimpulkan bahwa jalan basah. Ya, jadi kita langsung gerak ke ininya, ke bagian konsekuennya. Gitu. Kalau kita udah punya P kepada Q, nah Q sebagai konsekuen, nah, dengan demikian kita bisa langsung menyimpulkan si konsekuennya. Oke, nah kalau begitu kita boleh lihat ya justification dari aturan elimination implication yang sebenarnya adalah aplikasi dari common sense ataupun akal sehat gitulah ya, common sense ini. So, kita lanjut kalau gitu dengan contoh berikut. Nah, contoh misalnya kita diberikan premis-premis ada P, lalu ada P kepada Q, kemudian ada P kepada Q kepada R. Kita mau menginfer R, kita mau mengambil kebenaran tentang R. Valid nggak sih gitu, membuktikan validitas si R-nya. Jadi kita tuliskan dulu premis-premisnya, sama seperti aturan yang sebelumnya. Kita tuliskan kita tuliskan premis-premisnya, Nah, premis-premisnya apa aja nih? Nah, saya punya P kepada Q kepada R, saya punya P kepada Q, saya punya P. Oke. Nah, untuk menuliskan premis sebenarnya nggak masalah mau yang mana duluan gitu ya. Ini supaya lebih rapi aja pas di sininya nih, pas di
aturan implication elimination-nya, karena kita mengusahakan biar dimulai dari kalimat nomor terkecil terlebih dulu gitu. Oke, tapi disarankan adalah supaya pada saat kamu jalankan aturannya, kamu boleh menomori kalimat-kalimatnya dimulai dari nomor yang paling kecil. Nah, saya udah punya premis-premisnya kalau gitu. Sekarang saya jalankan. Saya mau ngambil R. Oke. Kebetulan di sini nih di kalimat 1 nih adanya, ada P kepada Q kepada R. Oke. Kita langsung kayak membayangkan gitu kan. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya saya bisa ngambil R-nya saja? Tentu kita boleh menggunakan aturan si elimination implication. Ya, kita gunakan aturan elimination implication. Tapi yang mana yang mau dieliminasi? Kan gitu. Yang mana yang mau dieliminasi? Nah, kebetulan saya udah punya P kepada Q kepada R, dan saya udah punya P. Oke, seperti tadi aturan elimination implication berkata bahwa kita bisa langsung ngambil konsekuennya, tapi dengan syarat harus ada lah di situ si antecedent konsekuen dan harus ada antecedent. Nah, jadi ini udah ada ya, si P-nya ini antecedent, ini Q kepada R-nya sebagai konsekuen. Ini kan satu kesatuan. Lalu saya punya P sebagai antecedent di sana, saya jalankan aturan implication elimination. Jadi ada panah gitu ya, baru E 1,3. Maksudnya dari kalimat 1 dan kalimat 3. Apa yang terjadi? Saya dapatlah Q kepada R. Ini adalah konsekuen yang diambil di kalimat pertama. Oke, next. Tapi kan kita tadi cuma mau ngambil R-nya ya, gitu ya. Kalau gitu kita harus cari sedemikian supaya Q ini pergi dulu nih. Q-nya harus pergi dulu. Q-nya harus pergi, gimana caranya? Ternyata kita punya kalimat yang menyatakan bahwa P kepada Q. Dan kita juga punya kalimat P. Jadi kita boleh jalankan elimination implication. Caranya bagaimana? Yaitu adalah dari elimination implication pada kalimat 2 dan kalimat 3. Oke, kita jalankan jadi E23 ya. Implication elimination 2,3. Sehingga didapat si Q. Oke, kalau udah kayak gini kan gampang ya. Karena kita tadi mau cari R, tinggal kita jalankan aja Q kepada R, lalu ada Q, kita jalankan elimination of implication pada kalimat 4,5, seperti demikian. Ini hasilnya adalah si R. Oke. Nah, ini aturan untuk eliminating implication. Selanjutnya kita mau lihat implies introduction, gitu ya. Implies introduction atau implication introduction. Nah, sebelum kita ke sana, kita mau lihat dulu aturan yang tadi sudah sempat disebut juga, yaitu namanya adalah modus tollens. Nah, modus tollens ini sendiri pada konsepnya itu sebetulnya sama dengan elimination implication yang mengeliminasi itu kan ya suatu implikasi. Jadi modus tollens itu mengambil bagian dari antecedennya supaya mendapatkan konsekuennya. Oke, kita lihat dulu kalau gitu contohnya tadi. Misalkan kita tahu P kepada Q, kemudian kita tahu negasi Q. Oke, kita tahu P kepada Q, kemudian kita punya negasi Q. Nah, jika P itu terjadi, kita boleh menggunakan aturan implication elimination untuk mengambil kesimpulan bahwa Q itu terjadi. Oke. Jika P itu terjadi, kita boleh mengambilkan kesimpulan bahwa Q itu terjadi. Tapi ingat premisnya itu harus ada P kepada Q dan harus ada sini nih. Negasi Q. Lupa ya? Nah, jadi dalam hal ini, ya kan, terjadi satu kontradiksi. Kontradiksinya apa? Bahwa pada saat bersamaan ada Q dan ada negasi Q. Dan hal ini mustahil. Ya, hal ini impossible terjadi. Nggak mungkin ada Q dan negasi Q pada saat yang bersamaan. Nah, karena tidak mungkin terjadi, kita ambil kesimpulan bahwa P-nya itu salah. Antecedennya itu salah. Gitu. Nah, cuman ada catatannya.
Catatannya seperti apa? Catatannya adalah negasi P itu adalah sesuatu yang benar. Oke, negasi P itu adalah sesuatu yang benar. Jadi gini, kita mau membuktikan P kepada Q itu apa namanya? P kepada Q, dan kita mau membuktikan bahwa Q itu ada atau valid, tapi dengan catatan kita harus punya negasi Q dan kita juga harus tahu bahwa negasi P itu bernilai benar. Seperti pembuktian kontradiksi sih, sama sih ya, gitu kan? Oke. Nah, jadi yang seperti ini tadi, konsep itu tadi kita summarize dalam satu konsep yang dinamai modus tollens ataupun MT ya, short MT. Gambarannya seperti apa? Seperti inilah dia ya. Jadi kita punya P kepada psi, kita punya negasi psi. Ambil kesimpulan negasi P. Oke. P kepada psi, negasi psi, kemudian kita ambil kesimpulan negasi P. Elimination implication tadi gimana? P, psi, lalu ada P gitu ya. Kesimpulannya adalah si psi. Oke. Tapi artinya di sini kita, kalau elimination implication itu kan yang dihapus ini si antecedennya ya. Oke, elimination implication kita ngapus antecedennya. Kalau di apa namanya ini MT modus tollens, yang kita eliminasi itu adalah si konsekuennya ya. Konsekuennya kita ambil, kita keluarkan, kita eliminasi agar kita boleh mendapat negasi P sebagai kesimpulan. Nah, kalau gitu kita mau lihat gimana sih kalau misalnya dalam percakapan sehari-hari lebih sederhana seperti apa sih gitu ya. Secara alamiah kita udah sering juga menggunakannya. Misalnya gini, if Abraham Lincoln was Ethiopian, then he was African. Jika Abraham Lincoln itu orang Ethiopia, maka dia juga orang Afrika. Perhatikan di sana bahwa antecedennya itu Abraham Lincoln ini Ethiopia, lalu konsekuennya adalah Abraham Lincoln ini seorang Afrika. Nah, kita bergerak dari konsekuen. Kita tahu bahwa Lincoln bukan seorang Afrika, bukan orang Afrika. Sehingga kita boleh ngambil kesimpulan apa? Abraham Lincoln bukan seorang yang berasal dari Ethiopia. Ya, Abraham Lincoln was not African, therefore he was not Ethiopian. Gitu. Oke, ini adalah penggunaan dari modus tollens dalam percakapan sehari-hari gitu ya, yang mungkin lebih familiar dengan yang kita dengar gitu kan. Oke, next. Ini dalam contoh untuk dalam notasi gitu ya, kalau kita dikasih premis P kepada Q kepada R, lalu kita punya P dan kita punya negasi R. Kita mau mengambil kesimpulan adanya negasi Q. Oke, variabelnya ini nambah. Kalau kemarin-kemarin itu ada P kepada Q gitu ya, kali ini kita punya R, jadi ada 3 variabel di sana. But it's okay, kita masih boleh menggunakan aturan yang tadi sudah dijelaskan untuk mengambil kesimpulan bahwa negasi Q itu ada ataupun terjadi. Gimana caranya? Oke, kita tuliskan masing-masing ya premisnya. Ini dia ketiga premisnya. Saya butuh laser. Ini dia ketiga premisnya. Nah, saya mau ngambil ini nih, negasi Q. Saya mau ngambil negasi Q. Kalau gitu, negasi Q kebetulan di sini nih ada, bukan negasi Q. Q ini kebetulan ada di sini di kalimat pertama. Q kepada R. Oke, berarti seenggak-enggaknya kita boleh mengeliminasi si P-nya terlebih dulu kan dari P kalimat 1 dan kalimat 2. Ya, dengan menggunakan elimination implication tadi. Oke, kita jalankan kalau gitu. Jadi ada elimination implication kalimat 1 2 didapatlah konsekuen Q kepada R. Oke. Terus kita kan mengambil ini nih, negasi Q ya. Nah, dari situ kita boleh gunakan yang namanya modus tollens. Tadi kita tahu bahwa modus tollens itu mengambil
bagian dari konsekuennya, dengan catatan harus punya negasi dari konsekuen tersebut. Nah, kita udah punya di premisnya, yaitu negasi R, jadi kita bisa lakukan langkah modus tollens pada kalimat 43 sehingga didapat negasi Q. Oke, bisa ya, ini langsung dapat valid gitu kan hasilnya, bahwa negasi Q itu ada. Pertanyaan nih, kalau semisal nggak ada negasi R-nya gitu ya, di tengah-tengah itu ternyata nggak ada negasi R-nya, ya berarti harus lakukan satu langkah lagi sebelum ke sini. Sebelum ke modus tollens, harus ada satu langkah lagi sedemikian ya supaya ada yang namanya negasi R. Gitu dia ya. Jadi sebenarnya penggunaan aturan-aturan yang tadi udah dikenalkan ini adalah untuk melatih cara berpikir kita supaya bisa menyelesaikan satu persoalan dengan cara efektif dan singkat gitu. Oke, jadi gimana caranya supaya semua aturan yang sudah kita kenalkan tadi itu boleh dipakai untuk mencari solusi dari satu permasalahan. Ya, jadi benar-benar mau melatih logikanya gitu kan. Oke, bisa ya. Jadi hasilnya adalah modus tollens di kalimat 43 yaitu si negasi Q. Oke. Contoh selanjutnya 1.8. Nah, ini adalah dua contoh yang berbeda. Contoh yang pertama kita mau mengambil mau membuktikan kebenaran dari negasi P, maka negasi Q, maka dapat disimpulkan P itu ada gitu ya, P itu benar. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua adalah kita mau membuktikan bahwa P kepada negasi Q, maka dapat disimpulkan adanya negasi P. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan kombinasi dari aturan modus tollens dengan double negation E dan juga double negation untuk yang I. Double negation untuk elimination dan double negation untuk yang introduction. Kita ke contoh yang pertama terlebih dulu. Kita tadi udah punya ini ya, negasi P pada Q, kita punya negasi Q. Kita membuktikan adanya P. Oke. Nah, untuk untuk mendapatkan P gitu ya. Kalau kita pakai aturan modus tollens, tadi kita menghilangkan bagian konsekuennya, ya, tapi dengan catatan harus ada negasi dari konsekuennya sehingga didapatkan negasi dari antecedennya. Jadi ini bisa dijalankan sebagai berikut: negasi P kepada Q, udah gitu negasi Q, kita jalankan modus tollens dari kalimat 1 dan 2, didapatlah hasilnya negasi dari negasi P. Nah, jadi nggak bisa langsung ke P, ya kan? Karena kan aturan modus tollens negasi dari kan gitu, bukan karena ada P kepada Q, ada negasi Q lalu bisa langsung negasi P gitu kan? Enggak, kita harus ngikutin patternnya dulu gitu, nggak bisa langsung jadi aja gitu, ya kan? Ya udahlah, berarti ini Q, ini negasi Q. Oh, berarti negasi P. Di sini negasi P. Oh, ya udahlah, berarti kesimpulan P gitu. Nggak boleh. Nah, jadi kita ngikutin patternnya dulu. Jadi di langkah modus tollens untuk kalimat 1 dan 2 didapatlah negasi P. Double negation ya. Nah, menurut aturan double negation elimination di kalimat 3 ini sama artinya dengan P. Kan gitu kemarin ya. Jadi negasi dari P itu sama dengan P. Sehingga di sini dijalankan aturan double negation elimination dari kalimat 3. Hasilnya adalah si P. Nah, untuk yang contoh kedua, kita punya premis-premisnya itu P kepada negasi Q, lalu ada Q. Yang mau dibuktikan adalah negasi P. Oke, yang mau dibuktikan adalah negasi P. Oke, kalau gitu bisa dijalankan sebagai berikut. Kita buat dulu, yaitu oke.
Ini juga ya sama ya, nggak bisa langsung gitu ya. Kita harus bikin dulu introduction dari si double negation. Jadi ada negasi-negasi dari Q, double negation dari introduction untuk kalimat kedua, jadi negasi-negasi Q. Nah, habis itu, ya kan, kita lakukan modus tollens. Modus tollens yang diambil itu dari kalimat 1 dan kalimat 3. Jadi, P kepada negasi Q, kita punya negasi-negasi Q. Gitu. Karena modus tollens kan tadi P kepada Q, negasi Q harusnya premisnya kan. Ini bukan seperti demikian. Ini P kepada negasi Q, lalu kita punya Q. Jadi Q-nya harus diubah dulu ke negasi-negasi Q. Biar aturan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, so negasi-negasi Q. Jalankan modus tollens, didapatlah hasilnya negasi P. Ingat bahwa modus tollens tadi apa? Iya, konsekwennya yang ini ya, dihilangin. Tapi dengan syarat harus ada negasi dari konsekuen tersebut. Sehingga didapatkan negasi dari antecedent-nya. Nah, hal ini membuktikan validitas dari sekuen P kepada negasi Q. Dapat disimpulkan bahwa negasi P. Oke, sepertinya itu aja ya untuk yang pembahasan dari double negation. Sorry, ini bukan double negation. Ini tadi adalah the rule for eliminating implication dan juga rule for introducing implication. Oke. Kalau gitu demikian pembahasannya untuk yang sesi ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan yang selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.